Yesus sang penabur benih dan biji iman yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pembacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, Yahweh sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi, dari pucuk paling ujung dan masih muda. Allah sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi ke atas. Maka carang itu akan bercabang dan berbuah. Segala macam burung bernaung di bawah cabangnya. Saudara-saudari, pohon aras tumbuh di daerah padang gurun yang tandus, kokoh, kuat, memiliki kekhasan sendiri, aroma dan motif kayunya khas, mampu mengatasi hambatan seperti tandusnya tanah padang gurun, panas, dan terbatasnya debit air, bahkan tidak ada. Daya tahannya kuat, memiliki banyak manfaat dan tetap tumbuh menghijau sepanjang tahun. Itu pohon aras. Bahwa karakter pohon aras adalah karakter khas orang benar yang tahan uji dalam iman akan Allah. Bukan hanya hijau sepanjang tahun, tetapi hijau sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah Maha Tinggi sumber kehidupan bagi orang benar, kecil, rendah, dan tak berpengharapan. Allah memberi pengharapan baru. Mereka bertaruh kembali, hidup kembali. Itulah Allah Israel, Allah pelindung yang menaungi umat Israel. Maka Israel harus bertumbuh dan berakar kuat dalam Allah, bagaikan pohon aras, agar iman mereka tetap tumbuh, berakar kuat, dan berkembang menghijau sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pembacaan kedua, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang iman. Iman artinya tetap tinggal dalam Kristus, bertumbuh dan berakar kuat dalam Kristus. Korintus merupakan kota yang menjadi pusat bisnis dan perdagangan, dan di antara semua wilayah pelayanannya Paulus, Korintus merupakan tempat tersulit untuk menanam benih Injil. Tersulit karena lingkungan hidupnya, tersulit karena kompetisi bisnis yang ganas, dan laba, keuntungan bisnis
sebesar-besarnya itu menjadi target. Yang menjadi bahaya adalah mereka menjadikan laba sebagai tuan yang harus diusahakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi itulah Paulus punya slogan ini. Tidak untuk setiap orang pergi ke Korintus. Bahwa benih Injil yang ditanamkan Paulus di Korintus berhadapan dengan budaya Yahudi Helenis, Yunani. Dan mengapa Paulus, kita dengar dalam bacaan kedua Paulus bicara tentang tubuh. Tubuh di mana orang-orang Kristen, Katolik, Kristen Helenis itu dipengaruhi dengan filsafat Yunani yang punya konsep jiwa dapat dipisahkan dari tubuh. Maka ketika manusia mengalami kematian, unsur yang mati adalah tubuh, sedangkan jiwa akan terpisah dari tubuh dan tetap hidup. Harapan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, itu iman kita sampai dengan hari ini. Kehidupan kebangkitan badan dan kehidupan kekal adalah ajaran kitab suci, pemikiran kitab suci, budaya Kristen, budaya kitab suci, budaya Tuhan bertentangan dengan budaya Yunani yang menganggap kebangkitan jiwa dan kehidupan kekal. Yang kekal hanya jiwa. Maka Paulus menekankan hal ini kepada umat di Korintus agar tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas tubuhmu dan jiwamu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengatakan ini sebagai peneguhan iman. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Untuk itu saudara-saudari, dalam situasi di mana Korintus yang demikian, Paulus mengatakan jemaat Korintus pada akhirnya percaya kepada Yesus, dan itu merupakan bukti nyata tak terbantahkan karena kekuatan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil, penginjil Markus menempatkan tema sentral kerajaan Allah sebagai konteks pembicaraan Yesus hari ini, di mana untuk menggambarkan kerajaan Allah kepada orang banyak dalam perjalanannya, Yesus menggunakan perumpamaan, perbandingan, analogi dunia agrikultur, dunia pertanian, yakni penabur benih dan biji sesawi. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Dan dalam hal ini,
Manusia dan tanah menjadi medium. Manusia sebagai penabur dan tanah sebagai wadas, benih dan biji sesawi untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan sesungguhnya saudara-saudari, Yesus mengidentifikasi dirinya sendiri melalui perumpamaan ini sebagai seorang penabur yang menabur benih iman kepada orang banyak di tepi danau dengan memakai petani sebagai tanah di mana benih dan biji sesawi itu ditaburkan. Di lain kesempatan, misalnya kepada nelayan sebagai tanah atau kepada para ahli Taurat sebagai tanah untuk menanam benih iman. Peristiwa ini persis terjadi di tepi danau Galilea kepada orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu. Perahunya Simon. Mereka baru pulang menjaring. Lalu lagi bereskan jaring mau pulang ke rumah, Yesus muncul. Dan Yesus dibantu oleh Simon Petrus yang dengan perahunya kemudian berlabuh, lalu duduk di situ, dan semua orang banyak itu ada di darat di tepi sungai, di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan di antara sekian banyak perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang benih dan biji sesawi. Jadi posisi Yesus ada di atas perahu lalu mengajar. Artinya pengajaran ini terjadi dalam perjalanan. Duduk di atas perahu di danau, bukan duduk di atas kursi di ruang kelas resmi. Dan kepada siswa-siswi yang sudah terdaftar resmi setelah memenuhi persyaratan sekolah, siswa-siswinya adalah siswa-siswi tanpa syarat, masyarakat umum, diterima tanpa jalur. Misalnya jalur murid berprestasi, jalur somasi, atau jalur afirmatif. Gratis, tanpa biaya, dan dia pun rela terbuka untuk mengajari mereka banyak hal tentang kerajaan Allah dengan menggunakan jenis kurikulum muatan lokal. Kepada para petani dengan dunianya, kepada anak-anak di Papua dengan dunia mereka. Ini jenis profesor jalanan yang mengajar masyarakat di jalanan agar mengenal kerajaan Allah, agar mengenal huruf dan angka, tidak lagi buta huruf, tidak lagi buta angka, buta tulis, tidak lagi buta kerajaan Allah. Guru bermutu, pendidikan bermutu dan gratis. Guru bermutu, pendidikan bermutu dan mahal. Tidak selamanya yang gratis itu murah mutunya.
Dan tidak selamanya yang mahal itu mahal mutunya. Saudara-saudari yang terkasih, benih yang kita dengarkan tadi memiliki karakter yang sama, terkecil, tumbuh dari dalam, punya kekuatan, dan itu ada dua faktor. Faktor internal dari dalam pribadi tubuh benih atau biji sesawi itu sendiri. Memiliki kekuatan tersendiri dari dalam yang rahasia sifatnya. Dan faktor eksternal, yakni manusia dan tanah sebagai medium. Bahwa kepada orang banyak Yesus mengajari mereka di mana kerajaan Allah itu selain membutuhkan faktor internal, dalam hal ini Tuhan Allah sendiri yang menumbuhkan, tetapi juga membutuhkan campur tangan manusia, campur tangan orang tua, campur tangan siapapun di sekitar kita untuk menumbuhkan benih iman itu. Bahwa bagaimana tubuh benih dan biji sesawi itu memproses dirinya sendiri. Pertanyaan itu hanya bisa kita jawab melalui iman. Kita tahu bahwa benih yang ditaburkan itu kemudian tumbuh. Itu artinya tidak ada benih tanaman, maka tidak ada tanaman. Tidak ada biji sesawi, maka tidak ada sesawi. Saudara-saudari, Allah mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Bahwa yang terkecil Allah bisa mengubahnya menjadi besar. Yang kelihatan tidak berguna menjadi berguna. Yesus menaburi, Allah menumbuhkan, dan kita manusia merawat, menyiram, dan menjaga. Dan Paulus mengatakan ini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah hanya memberikan kepada kita tanggung jawab dan kepercayaan penuh untuk melindungi, menjaganya, dan iman kita merupakan tanggapan balik akan kepercayaan yang kita terima dari Allah sendiri. Saudara-saudari, jika demikian, karakter benih dan biji iman seperti apakah yang kita miliki sebagai orang-orang beriman? Tentu karakter kita adalah karakter pohon aras, bertumbuh dan berakar kuat dalam Yesus, hijau sepanjang masa. Apapun tantangan, apapun situasinya, iman kita kepada Yesus yang adalah pohon aras kehidupan kita. Inilah saudara-saudari, bahwa perumpamaan mengenai benih dan biji sesawi
yang adalah misteri itu, kita dapat mengertinya melalui iman kita yang baik dan mantap kepada Allah. Sejauh mana iman kita bertumbuh, maka setiap kita kembali berefleksi diri sejauh mana Allah tinggal dan hidup bersama kita, memproses tubuh iman kita dari waktu ke waktu. Tanah seperti apakah kita? Kebun seperti apakah kita? Tungku api iman seperti apakah kita? Tuhan mempercayakan kita sampai dengan detik ini, iman kita tetap tumbuh, subur, terus menghasilkan buah berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya seluruh perumpamaan ini hendak berbicara tentang tanggung jawab, proses, dan iman. Yesus menunjukkan kepada kita tanggung jawab, proses, dan iman yang tumbuh di antara banyak orang yang mengikutinya. Sebagaimana benih dan biji sesawi, bahwa untuk mewujudkan kerajaan Allah dan iman yang kokoh dalam lahan diri kita orang beriman, sesungguhnya butuh proses berawal dari sesuatu yang kecil, bahwa proses lebih penting daripada hasil dari iman karena setiap hasil merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses. Proses baik, hasilnya pun baik. Dan sebaliknya, jika proses kurang baik, maka hasilnya kurang baik. Iman kita telah melahirkan dan membentuk sejarah panggilan pribadi kita tentang sesuatu atau seseorang dari hal-hal kecil dan sederhana, dari pengalaman kecil dan sederhana iman kita dalam hidup kita. Dan siapakah yang pernah menanam dan menumbuhkan benih iman kita? Siapa mereka? Orang tua, guru, teman, misionaris, pastor, katekis atau pewarta, atau para petugas gereja awam, suster, diakon, pimpinan atau bawahan, dan lain sebagainya. Marilah setiap kita berdoa untuk mereka semua. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah melalui mereka semua, marilah kita terus menjadi benih, biji, cabang, dan buah iman yang baik bagi sesama kita, sehingga menjadi tempat naungan yang menyelamatkan bagi semua orang. Dengan demikian, setiap kita dipanggil menjadi penabur benih dan biji iman yang baik, dan diutus untuk membagikan benih biji iman yang baik pula yang ada dalam diri kita kepada sesama kita di tengah dunia ini.
Marilah pergi dan terus menjadi penabur benih dan biji iman yang baik bagi sesama. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, agar dunia hidup. Amin.